Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lagi rame ya kasus perselengkian. Siapa ini? Jule aja. Ngapain kalian sibuk sama itu sih, Lur? Fokus dong sama hidupmu sendiri. Ya sekedar tahu aja udah gitu loh. Ini masih diikutin aja sampai sekarang. Padahal nggak ada dampaknya loh pada hidup kalian kan? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Aku maunya kamu, tapi kamu maunya bapakku. Loh. Kali ini kita akan mengalor film plot twist yang sangat mantap, yaitu The Lie tahun 2018, bergenre kriminal misteri thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang mendorong sahabatnya sendiri jatuh ke sungai deras, dan insiden ini akan menjadi semakin rumit serta dampaknya sangat mengerikan. Penasarin? Jadi langsung aja ke request pertanyaan lucu dari dulurku Siva Putra ya, Cak. Gua mau nanya. Ya udah kalau nggak boleh. Yang ngebolehin siapa, Lur? Belum juga ngomong aku ini. Ya berantem aja udahlah, gimana yuk? Monggo sketsakan. Film dimulai dengan memperlihatkan video tumbuh kembang seorang anak bernama Kayla yang dibesarkan dengan penuh cinta kasih oleh kedua ortunya, yaitu Jay dan Rebecca, dari dia bayi sampai remaja, Lur. Tapi sayangnya rumah tangga Jay dan Rebecca kandas. Mereka pun bercerai, dan di usia Kayla yang menginjak 15 tahun, emaknya Rebecca sudah memiliki pacar baru bernama Greg. Di lain sisi, Kayla memiliki penyakit asma, dan hari itu di musim dingin, Kayla serta Rebecca mengantar Greg ke bandara karena ada urusan bisnis di luar kota. Setelah itu mereka berdua pergi ke rumah Jay yang ternyata juga sudah punya pacar baru, Lur, yaitu Mbak Trini. Jay sudah janji akan mengantar Kayla ke kelas balet yang meski Kayla tidak terlalu suka balet, tapi Rebecca yakin putrinya akan menjadi penari balet yang sangat hebat. Situasi pun cukup awkward. Rebecca langsung pamit pergi dulu. Begitu pula dengan Trini yang akan berangkat kerja. Sementara itu Kayla sebagai anak tentunya merasa tidak nyaman, Lur, karena dalam waktu singkat bertemu pacarnya, ayahnya, dan juga ibunya, sampai-sampai dia menghisap inhaler untuk menenangkan diri. So much about your bags. Yes, likewise. Enjoy the pancakes. Dalam perjalanan, Kayla pun terkejut melihat teman baiknya Britney yang sedang menunggu bis di halte dan juga akan OTW ke kelas balet. Kayla pun langsung mengajaknya ikut nebeng, dan Jay agak terkejut mendengar Britney yang berucap agak kasar serta memaki ayahnya sendiri. Lalu saat lanjut OTW, Jay yang seorang vokalis menyetel lagu bandnya, dan mendengar lagu itu Britney pun cukup menyukainya. Di lain sisi, Kayla sempat penasaran dengan sedikit luka memar di pipi Britney. Namun ketika ditanya, Britney tidak mau menjawabnya. Kayla juga merasa risih dengan sikapnya Britney karena dia terkesan menggoda ayahnya. Dan tak lama kemudian Britney pun minta berhenti sebentar karena dia kebelet pipis, Lur. Hey, what happened to your face? Looks like you got hit. Nothing sweet. Are you like the lead singer? I go to the Soul Girl. Can we pull over like now? Being a little bit Disgusting. Why are you being such a bitch? Setelah menunggu beberapa saat karena Kayla dan Britney nggak balik-balik, Jay pun masuk ke dalam hutan untuk mencari mereka. Sampai akhirnya terdengar suara teriakan, dan betapa terkejutnya Jay melihat Kayla yang duduk di pagar jembatan dengan tatapan syok, Lur. Gak pakai lama Jay pun langsung menarik putrinya turun dari pagar jembatan, dan ketika ditanya di manakah Britney, Kayla masih belum bisa mengucapkan apapun. Begitu melihat tas pink milik Britney ada di pinggir sungai, jelas Jay pun mengira Britney sudah terbawa arus, dan Jay pun sangat panik karena tubuh Britney tidak ditemukan. Dan inilah kebohongan. Kayla! Kayla! What are you doing? Oh.
Kayla pun mengaku jika awalnya mereka berdebat karena Kayla tidak suka dengan sikap Britney yang menyebalkan. Sampai akhirnya tanpa sengaja Kayla mendorong Britney jatuh ke sungai. Dalam kondisi masih panik, Jay pun menyuruh Kayla menunduk karena ada truk yang lewat agar tidak ada saksi mata yang melihat mereka di sana. Ketika situasi aman, Jay segera membawa putrinya pergi dari sana menuju ke kantornya Rebecca yang bekerja di kantor hukum. Tujuan Jay ingin memberitahu insiden barusan ke istrinya, tapi karena Rebecca udah ngamuk-ngamuk duluan, mengira Jay tidak jadi mengantar Kayla balet, Jay pun mengurungkan niat untuk memberitahukannya. Setelah itu mereka berdua mendatangi Kayla yang sempat muntah karena kehilangan inhalernya dan agak sesak nafas. Gak pakai lama Kayla dibawa pulang ke rumahnya Rebecca, dan setelah diberi obat asma, Kayla pun lanjut mandi untuk menenangkan diri. Disitulah Kayla menceritakan semua kejadian tadi ke ibunya, dan Rebecca pun sangat syok mendengarnya, Lur. If you need to get back, I can stay with her. Fine, I can work from home. What are you doing? Get back. Hey, I just need to talk. How did this happen? Orang tua mana yang gak bingung anaknya baru saja terlibat kematian seseorang, ya kan? Jay dan Rebecca pun berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Jay ingin menyewa pengacara handal untuk membantu Kayla saat persidangan nanti. Apalagi Kayla juga masih di bawah usia dewasa. Akan tetapi menurut Rebecca tidak bisa semudah itu. Karena dari situasinya Kayla yang telah mendorong Britney akan dianggap sebagai pembunuh. Di lain sisi Rebecca menyalahkan Jay karena tidak menemani putri mereka masuk ke dalam hutan. Rebecca yang panik pun sempat ingin mencari Britney di sepanjang sungai dengan harapan dia masih hidup. Namun Jay langsung menghentikannya karena Britney pasti terbawa arus dan sudah mati akibat lehernya patah. Kalaupun saat jatuh masih hidup, kemungkinan Britney juga pasti tenggelam dan terkena hipotermia. Lalu Jay pun kembali mengingatkan Rebecca bahwa mereka harus bekerja sama untuk melindungi Kayla bagaimanapun caranya agar hidup anak sematawayangnya itu tidak hancur. Karena Jay yakin Kayla tidak sengaja mendorong Britney dan saat itu juga tidak ada saksi mata. No one saw us. No one knows that she was there. She can't have her life ruined, right? Look at me. I need to know that you're on board with this, please. Saat tidur, Rebecca pun mimpi buruk melihat mayat Britney yang sudah membiru. Lalu keesokan paginya Jay kembali datang dan Rebecca juga terlihat baik-baik saja, seperti sudah melupakan kejadian kemarin. Setelah itu Jay memberitahu bahwa kemarin ada truk yang lewat dan jika supirnya mengingat plat nomor mobil Jay, situasi akan tetap aman karena mereka bisa beralasan bahwa Kayla saat itu sedang sakit di rumah dan di hutan hanya ada Jay sendirian. Sementara itu Rebecca tahu dari Kayla jika awal masalah terjadi karena Britney sempat menggoda Jay, dan menurut Kayla bapaknya juga terlihat tertarik dengan Britney. Percekcokan kedua ortunya itu didengar oleh Kayla dan dia pun tantrum saat dicegah kabur dari rumah, Lur. Bahkan Kayla malah menuduh ayahnya lah penyebab dirinya mendorong Britney yang membuat Jay sempat emosi. No! I hate you! Didn't think of you! Tak lama kemudian tiba-tiba ayah dari Britney yang bernama Sam datang untuk menanyakan tentang putrinya. Usut punya usut, Sam sudah bercerai dengan istrinya. Dia seorang diri mengasuh Britney. Namun Sam bukan ayah yang baik, Lur, karena dia sering bertengkar dengan Britney. Bahkan putrinya itu sudah beberapa kali minggat dari rumah karena tidak betah. Luka lebam yang dialami Britney adalah karena bertengkar dengan Sam yang tanpa sengaja Britney sampai terjatuh hingga wajahnya terbentur, bukan dipukul ya, Lur ya. Sam menyesal karena membiarkan Britney naik bis ke kelas balet dan ingin bertemu Kayla untuk menanyakan keberadaan putrinya. Akan tetapi Rebecca beralasan jika Kayla pergi ke rumah sakit bersama Jay karena lagi nggak enak badan. Yang akhirnya Sam pun memberikan nomor teleponnya ke Rebecca dan meminta tolong agar Kayla segera menelponnya ketika sudah pulang nanti. Jelas Rebecca sangat amat menahan rasa paniknya dan sampai menangis ketika Sam sudah pergi.
We were fighting, and she tried to run out of the house. Oh. I'm sorry to bother you, but I hope Kayla feels better. What is it? It's really cold out here. Let me do that. Beberapa saat setelahnya, karena Sam terus menelpon, Rebecca pun meminta Kayla untuk segera menelpon balik Sam dan berpura-pura tidak tahu di mana Britney berada. Anehnya, Kayla malah nonton film kartun sambil ketawa ke TV, padahal dia baru saja membunuh temannya, ya kan? Dan Kayla juga menolak untuk menelpon Sam. Setelah itu Jay pun datang dan Rebecca memberitahu jika tadi Sam datang ke sana. Maka dari itu Jay berencana untuk membawa Kayla nginep di hotel 2-3 hari karena dia masih tantrum, sambil dijelaskan perlahan-lahan rencana untuk menutupi kematian Britney. Akan tetapi saat memasukkan barang-barang ke mobil, Sam kembali datang karena teleponnya nggak diangkat-angkat. Jay dan Rebecca pun ngalor ngidul alasan Kayla masih dirawat di rumah sakit agar Sam tidak menemuinya. Namun dilalah, Kayla malah keluar rumah, lur. Disinilah Sam merasa ada yang aneh karena Rebecca selalu terlihat tegang, dan karena ketahuan bohong, Sam pun menganggap mereka menutup-nutupi sesuatu. Sontak Sam berusaha mendatangi Kayla sambil bertanya di manakah Britney berada. Tapi karena Jay terus menahannya, Sam pun sampai kelepasan memukul wajahnya dan berjanji akan segera memanggil polisi. What the hell's going on? He's acting crazy! I'm going to the police. Kayla, where's Brittany? Hey, get off me! Ketika luka Jay diobati, mereka berdua sempat tertawa dan bertatap-tatapan seolah-olah teringat masa-masa bahagia dahulu. Setelah itu Jay mengatakan jika dia akan memanfaatkan luka lebam di wajah Britney untuk memojokkan Sam jika dia melapor ke polisi. Awalnya Rebecca tidak setuju karena hati nuraninya tidak tega menuduh Sam yang tidak bersalah, seolah-olah dialah tersangka yang membunuh putrinya sendiri, lur. Namun karena semua ini demi melindungi Kayla, Rebecca pun akhirnya menemui detektif kenalannya, sebut saja Mujiatun, untuk melapor jika teman Kayla yaitu Britney sudah menghilang sekitar 24 jam. Sedangkan ayahnya yaitu Sam sempat datang ke rumah, dan Rebecca pun mengaku Sam berkelakuan agak aneh sampai menakuti dirinya. Bahkan Rebecca mengatakan jika Sam telah menyiksa Britney, mulai fitnah pelan-pelan, ya kan, lur? But her father came by acting strange. He scared me. So we're talking a teenager who's 24 hours, give or take. Think that he abuses his daughter. Sementara itu di rumah, Jay mendatangi Kayla yang duduk sendirian dan meminta putrinya untuk mengikuti semua perintah Jay serta Rebecca demi kebaikan Kayla sendiri. Di lain sisi, Kayla sebenarnya jealous dengan Britney karena tidak ada satupun cowok di sekolah yang suka dengan Kayla. Berbeda dengan Britney yang digandrungi oleh banyak murid. Tak lama kemudian Mujiatun datang untuk bertanya-tanya ke Kayla terkait luka lebam Britney dan kapan mereka bertemu terakhir kali. Kayla pun mengiyakan jika ada luka lebam di rahang kanan Britney dan mengaku jika mereka terakhir bertemu sekitar 2 hari lalu. Selain itu, Kayla menjelaskan jika ayahnya Sam adalah sosok yang temperamen dan sering marah-marah ke Britney, bahkan beberapa kali memukulnya, lur. Semua ucapan Kayla ini tidak di briefing oleh kedua ortunya, melainkan kebohongan yang dia katakan sendiri secara sadar. She told me that he hits her a lot. He's got a really, really bad temper. Can I go? She's been sick. yeah, I got enough for now. Dad didn't file missing persons and see what he has to say for himself. Bye. Setelah itu Jay cukup terkejut mengetahui Kayla berbohong soal Sam yang memukul Britney. Kayla mengatakan jika dia bisa berbohong seperti itu karena secara tidak langsung belajar dari Jay yang dulu juga sering berbohong ke sang ibu Rebecca. Malam itu Jay pun menginap di sana mumpung Greg masih di luar kota, dan Rebecca memberitahu jika sejak 2 bulan kepergian Jay, Kayla mulai menyakiti dirinya sendiri, padahal dulu Kayla adalah anak yang sangat ceria.
Keesokan paginya Mujiatun dan asistennya Barnes mendatangi Sam untuk menanyakan soal Britney. Sam mengatakan jika dia sudah membuat laporan kehilangan, tapi polisi tidak menganggap serius karena Britney sudah sering minggat dari rumah dan Sam juga harus menunggu sampai 48 jam setelah hilangnya Britney. Lalu Sam pun mulai emosi ketika Mujiatun bertanya apakah dia pernah memukul Britney, yang mana si Sam tidak pernah melakukannya lur. Apalagi asisten Mujiatun terlihat rasis ketika mengetahui Sam berasal dari Pakistan. You've been out. Yeah, I was looking for my daughter. Have you ever hit your daughter? I never hit my child. Do this. Indian? Pakistani. You ever lose your temper? Let's go inside, Mr. Ismaili. Di rumah, Jay dan Kayla sempat bercanda dan Rebecca pun senyum-senyum sendiri melihat kedekatan mereka. Setelah itu Rebecca pun berangkat kerja, sedangkan Jay membawa Kayla mampir ke rumahnya dan di sana mereka bertemu dengan Trini serta anggota band lainnya. Jay dan Trini pun akhirnya cekcok karena Jay lupa jadwal latihan mereka untuk persiapan pertunjukan yang cukup penting. Trini juga menemukan tas pink di dalam mobil di mana HP Britney yang layarnya pecah ada di dalam sana dan Jay pun mengaku jika itu adalah milik Kayla lur. Sementara itu karena mendengar pertengkaran ayahnya dengan Trini, Kayla pun memutuskan OTW balik ke rumah Rebecca sendirian. Di lain sisi Mujiatun dan Barnes mendatangi Rebecca di kantor untuk memberitahu hasil pertemuan mereka dengan Sam. Kedua detektif ini pun mulai curiga pelaku hilangnya Britney bukanlah ayahnya sendiri, melainkan Jay lur, karena setelah dilacak nomor HP Britney diketahui berada di pusat kota, yang mana Jay juga tinggal di pusat kota lur. Sedangkan dari keterangan Sam, dia mencurigai Jay dan Rebecca yang terus melarangnya untuk bertemu dengan Kayla seolah-olah menutupi sesuatu. Dan setelah ditanya ke tetangga sekitar, mereka juga mengaku Sam adalah sosok pria yang baik dan tidak setemperamen itu. Akan tetapi Rebecca tetap berusaha tenang dan terus memanipulasi Mujiatun serta Barnes bahwa Sam lah yang patut dicurigai. He was pretty upset that you wouldn't let Kayla. Crazy, I told you. Like any father would. I'm just wondering. Girl's pretty hot. Traced it to a cell tower. Your husband lives downtown. Thanks, Rebecca. Happy to help anytime. Ketika Kayla OTW jalan pulang, dilalah Sam kebetulan lewat dan langsung mencegat Kayla untuk menanyakan di manakah Britney berada karena sekarang situasi makin kacau dan polisi juga terlibat. Sontak Kayla yang ketakutan pun teriak histeris dan terus berlari sampai ke rumah Rebecca, juga mengabaikan Sam yang terus memanggil-manggil namanya. My daughter! Tak lama kemudian Jay dan Rebecca sampai di rumah. Lalu Rebecca memberitahu bahwa polisi telah melacak HP Britney yang ada di tengah kota. Jay pun menjelaskan jika HP Kayla ternyata ada di dalam tas, namun kondisi layarnya pecah. Di lain sisi Kayla mulai tantrum karena menganggap dirinya orang jahat dan menjadi penyebab dari semua kekacauan ini. Sementara itu Mujiatun dan Barnes mendatangi halte tempat Britney menunggu bis. Lalu mereka juga datang ke jembatan sungai yang berada di dekat sana, di mana itu adalah TKP tewasnya Britney ya kan lur. Setelah melakukan proses penyelidikan, mereka berdua pun kembali mendatangi Jay dan Rebecca untuk interogasi lebih lanjut. Ternyata diketahui bahwa Kayla memiliki pacar di sekolah dan 2 minggu lalu Kayla menuduh Britney telah merebut cowoknya, bahkan sampai mengirim email ancaman ke Britney jika Kayla akan membunuhnya. Meskipun itu hanya sekedar kata-kata anak remaja yang didramatisir lur, tapi tetap aja berupa ancaman dong ya kan. Lalu ketika Mujiatun bertanya apakah saat itu Kayla ada di jembatan sungai, Jay pun mengaku saat itu dia menjemput Kayla dari kantornya Rebecca dan langsung OTW ke rumah Jay di pusat kota tanpa berhenti-berhenti. Sampai akhirnya ya, Mujiatun menunjukkan inhaler dengan nama Kayla yang tertera terjatuh di dekat jembatan sungai. Mampus ya kan? Karena merasa terpojok, Rebecca pun langsung mengusir Mujiatun dan Barnes pergi dari rumahnya. Kayla and Brittany fight recently? No.
She threatened to kill Brittany. Obviously didn't mean it. Are you serious? Daughter's boyfriend. She accused Brittany of stealing him. We found this there. Kayla's inhaler. I need you to leave right now. Malam itu Jay dan Rebecca begitu khawatir akan apa yang terjadi pada Kayla nanti. Namun yang pasti mereka akan melakukan segala cara untuk melindungi putri sematawayangnya. Gak pakai lama Jay dan Rebecca mendatangi rumah Sam. Lalu diam-diam Jay akan mengubur tas milik Brittany beserta HP di dalamnya di pekarangan rumah Sam lur, untuk menuduh bahwa Sam lah pelaku hilangnya Brittany. Tapi tiba-tiba Jay, he's not turning any lights on. I think we just need to get out of here. You tell me where Brittany is. Where's my daughter? I know! dengan gelap mata, Jay sempat menenggelamkan endasnya Sam sampai dia hampir mati. Sam pun yakin putrinya tidak menghilang, melainkan dibunuh oleh Kayla. Awalnya Jay dan Rebecca akan kabur dari sana, tapi ketika melihat Sam yang berusaha menghadang mobil, Rebecca yang saat itu menyetir pun nekat menabraknya. Saat itu sebenarnya Sam masih hidup, namun Jay dan Rebecca sengaja membiarkannya sampai benar-benar koit lur. Semua itu dilakukan mereka untuk membungkam Sam dan demi melindungi Kayla. Please help me. Setelah mengubur jasad Sam yang entah di mana, pagi itu Jay dan Rebecca terlihat begitu gelisah serta ketakutan karena telah menjadi pembunuh. Mereka pun hanya bisa berpelukan, menenangkan satu sama lain. Lalu ketika sarapan bersama Kayla, tatapan mereka masih kosong, bahkan Rebecca sampai menangis. Setelah itu Jay dan Rebecca membersihkan darah Sam di mobil, namun sesuatu yang tak diduga-duga pun terjadi lur. Karena ternyata I love you guys. Is Kayla home? Mrs. Marston, is everything okay? iya, Brittany masih hidup lur. Ternyata selama ini Brittany sengaja mengatur skenario bersama Kayla seolah-olah dirinya mati, karena Rebecca hanya ingin minggat sementara waktu untuk bertemu pacarnya tanpa diganggu oleh siapapun termasuk sang ayah. Melihat Brittany yang masih hidup, Jay dan Rebecca pun hanya terdiam dengan perasaan campur aduk, lalu menyuruh Brittany segera pulang. Setelah itu Jay dan Rebecca menemui Kayla dengan tatapan penuh emosi. Kayla akhirnya mengaku jika semua kebohongan itu direncanakan oleh Brittany, dan Kayla pun setuju dengan rencana tolol tersebut karena ingin melihat kedua ortunya bisa dekat kembali. Awalnya Kayla ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi ketika melihat Jay dan Rebecca yang bekerja sama melindunginya, mereka juga terlihat semakin dekat. Kayla pun mengurungkan niatnya dan membiarkan situasi itu tetap mengalir. Kayla mengatakan jika dia begitu merindukan masa-masa saat dia masih kecil, di mana kedua ortunya sangat memperhatikannya. Namun tanpa Kayla sadari, kebohongan itu berdampak sangat besar, bahkan kedua ortunya sampai membunuh Sam. Kini Jay dan Rebecca hanya bisa pasrah karena cepat atau lambat kejahatan mereka pasti akan terungkap. Tak lama kemudian terdengar sirine polisi dan bel rumah mereka juga berbunyi lur. Itu artinya mungkin jasad Sam telah ditemukan, atau mungkin Brittany telah melapor kecurigaannya kepada polisi. Dan sebentar lagi Jay serta Rebecca pasti akan dipenjara. Really? You choose me when I was little, and we were so happy. No. Please. Abuyar, lagi-lagi isu remaja ya lur ya. Mental remaja ini memang masih rentan, masih labil, dan tugas orang tua itu memang berat lur, karena mereka harus peka dengan kondisi psikologis anak ya kan. Di lain sisi sebagai anak, tolong jangan tolol-tolol lah ya, kayak si Kayla ini ya. Wajar cari perhatian, tapi nggak
Begini juga dong. Assalamualaikum.